warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fatihani. Pada hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada hari ini, dan selama 2 jam ke depan saya akan bersamai rekan-rekan semua. Baik, yang kami banggakan, Rektor Universitas Dian Nusantara, Bapak Profesor Dr. Haji Soharyadi MS. Halo Prof, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mbak Fatih. Ya, selamat bergabung. Wakil Rektor 1, Bapak Insinyur Margono Sugeng MS. Selamat pagi Pak Margono. Pagi Bu, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wakil Rektor 2, Bapak Dwi Sabto Febrianta KMA, dan pada hari ini menjadi narasumber kita juga ya. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Bu. Nah, baik, Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasanuddin Thayyib, MM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hasan, terima kasih Pak sudah bergabung. Bapak Kaprodi Manajemen Universitas Dian Nusantara, Bapak Dr. Didin Hikmah Perkasa. Selamat pagi Pak. Sekprodi Manajemen Universitas Dian Nusantara, Kandidat Dr. Ibu Riani Dian Parasakti SMM. Selamat pagi Bu Riani. Selamat pagi Bu Riani. Dan yang kami banggakan telah hadir di tengah-tengah kita ya, narasumber kita yaitu Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani PhD. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi Mbak Fatih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan rekan-rekan dosen serta para mahasiswa, saya sangat senang dan bangga sekali. Kenapa? Karena saya yakin di sela-sela kesibukan rekan-rekan semua, kalian masih menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan webinar ini. Baik, topik webinar pada hari ini adalah strategi membangun korporasi pasca pandemi. Hal ini sangat penting ya untuk kita ketahui, seperti sambutan Prof. Soharyadi bahwa pandemi ini belum berakhir gitu ya. Dan diharapkan setelah mengikuti webinar ini, kita memiliki pemahaman mengenai strategi, kemudian kepemimpinan, pengelolaan SDM di sebuah korporasi yang tidak hanya secara teoritis kita pahami, namun kita bisa pahami bersama secara praktiknya dengan para ahli di bidangnya. Baik, rekan-rekan semua, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Narasumber pertama yaitu Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani PhD. Beliau ini adalah founder dan CEO PT Orbitin.id. PT Orbitin, kebanggaan Indonesia, incorporate in March 2020. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Dwi Sabto Febrianta KMA, Direktur PT Asitia Dipta Arkapada, dan Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Sumber Daya Universitas Dian Nusantara. Baik, di sesi pertama ini setelah pemaparan narasumber, pertanyaan nanti dapat diajukan pada kolom chat ya untuk para peserta. Langsung kita mulai dengan menyimak paparan pertama dari narasumber pertama yaitu Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani PhD. Untuk waktunya saya persilahkan Pak Jimmy. Terima kasih Mbak Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat Bapak. Ini generasi milenial nih Pak semua. Iya, keren. Yang saya hormati Profesor Dr. Soharyadi PhD, Rektor dari Universitas Dian Nusantara beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Dian Nusantara. Di sini saya lihat ada teman saya ini, Kang Hasanuddin, ada Pak Margono, udah lama Pak Margono nggak ketemu. Terima kasih. Dan juga Pak, Waalaikumsalam, lama Pak Margono nggak ketemu. Iya Pak, juga, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Juga di sini ada Pak Dwi Sabto yang luar biasa juga hari ini juga menjadi narasumber seluruh pimpinan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah webinar ke-24 ya. Jadi saya senang sekali ini bisa hadir di tengah-tengah para millennials. Jadi mungkin kalau
usia udah lebih dari 2 kali lipat nih. Jadi kalau kemarin Pak Suharyadi merayakan usia ke-70, saya bulan depan usia ke-50, Pak. Jadi insya Allah tahun emas ya. Jadi udah tahun emas, tapi juga rambutnya udah mulai menjadi silver katanya. Jadi senang sekali ini selalu bergaul sama anak-anak muda untuk bisa sharing. Jadi hari ini saya izin share sedikit ilmu yang saya miliki, sedikit ralat tadi. PhD saya belum selesai, jadi belum berhak untuk menyandang gelar PhD. Tapi insya Allah mohon doanya supaya bisa selesai dalam waktu yang relatif dekat gitu ya. Hari ini saya ingin sharing mengenai tema yang sangat menarik, yaitu strategi membangun korporasi pasca pandemi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Suharyadi, memang pandemi ini sendiri sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, dan nampaknya walaupun ada tanda-tanda yang cukup baik, tetapi tetap kita harus waspada. Banyak di antara teman-teman gitu ya, saya baru pulang tadi, saya cerita sama teman-teman di sini, saya baru nganterin anak nomor 2 sama nomor 3 saya untuk kuliah di University of Queensland di Brisbane. Itu di sana udah buka masker semua, mereka udah seperti udah nggak ada pandemi lagi ya, mungkin juga udah capek gitu ya di lockdown, kemudian nggak bisa kemana-mana, dan bisnis sudah berjalan seperti biasa lagi gitu. Saya ke Gold Coast, tadinya kota mati karena sangat mengandalkan pariwisata, tapi sekarang sudah menggeliat kembali. Walaupun mungkin belum 100% seperti dulu ya, tapi kalau kita lihat memang luar biasa karena sekarang harga-harga tiket kita udah tahu gitu ya, hotel segala macam udah mulai mahal juga. Jadi hari ini saya mau share beberapa hal. Yang pertama, saya ingin share mengenai current trends yang ada sebelum pandemi dan juga beberapa waktu terakhir ini. Kemudian bagaimana dalam current trends itu kita membangun mindset bisnis yang winning gitu ya, yang memudahkan kita untuk menjadi pemenang. Kemudian baru kita bicara mengenai strategi bisnisnya pasca pandemi. Kemudian harapannya nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi. Jadi saya akan memulai materi saya ini dalam perspektif yang saya dapatkan dari berbagai pengalaman saya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang mantan dirut di BUMN, sebagai seorang mantan ketua sekolah tinggi atau rektor, dan juga sebagai mantan advisor di Kementerian Desa, yang membuat mudah-mudahan perspektif yang saya miliki lumayan beda pandang dari berbagai perspektif gitu ya. Nah, sekarang juga saya aktif di berbagai macam organisasi, walaupun tadi perlahan-lahan usaha yang saya sudah rintis 20 tahun terakhir ini udah mulai, anak saya yang pertama beserta mantu saya yang baru pulang dari Eropa ini mulai take over gitu baru sebulan yang lalu. Jadi saya udah bisa mulai juga melakukan hal-hal lain di komunitas, kemudian di bisnis juga saya membantu di berbagai perusahaan. Nah, ini sedikit gambaran tentang perusahaan kami, yang mana dimulai dari saya seorang diri. Sekarang kita memiliki berbagai macam inisiatif. Yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Mbak Fatih, yaitu Orbitin. Orbitin ini sebetulnya untuk saya udah terlalu tua gitu, jadi CEO startup gitu ya. Harapannya nanti anak saya baik yang pertama maupun yang kedua atau ketiga saat mereka kembali itu bisa take over gitu. Jadi saya hanya mengawali saja. Ini adalah inisiatif kita bersama dengan Tempo Intimedia Tbk, jadi perusahaan publik di bidang media, Tempo Group ya. Mereka punya berbagai macam termasuk majalah Tempo dan lain-lain. Nah, sedikit gambaran tentang Orbitin. Kita adalah inkubator, akselerator marketplace. Nanti di lain waktu saya akan share lebih banyak lagi. Kita membangun ekosistem, ada ekosistem guru, UMKM, mahasiswa, BUMDesa, anggota-anggota alumni, ada anggota-anggota dari asosiasi dan seterusnya, dan kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan atau mengorbitin perusahaan-perusahaan, termasuk startup. Jadi kita ada program sekarang ini misalnya Young Entrepreneurs Challenge,
yang kita bina 25 tim yang kemarin baru presentasi ke para investor. Jadi mudah-mudahan di antara yang presentasi kemarin ada investor yang nyangkut yang mau mendanai inisiatif-inisiatif mereka. Saya juga rajin sekarang menjadi juri, minggu depan hari Rabu jadi juri di FedEx Asia Pacific Competition. Jadi gambaran sedikit tentang kegiatan kami. Nah, saya ingin mulai dengan tren-tren yang ada saat ini. Jadi ini sebetulnya udah beberapa tahun saya share ke berbagai macam pihak gitu ya, baik di perguruan tinggi, di perusahaan, di pemerintahan, tapi saya rasa masih relevan karena lebih relevan lagi menurut saya, di mana kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi adalah kita melihat ada 3 tren sekuler, yaitu yang pertama globalisasi, di mana kita melihat terjadi satu konektivitas yang lebih erat antar negara gitu ya. Termasuk yang terakhir adalah globalisasi daripada virus gitu kan, penyakit gitu kan. COVID-19 ini dimulai konon di Wuhan, kemudian begitu cepat menyebar dan sekarang udah puluhan juta gitu ya yang terkena gitu. Jadi globalisasi daripada virus gitu. Yang tentunya juga kita lihat begitu besar dampak daripada apabila terjadi global crisis. Contoh Ukraina sama Rusia yang sedang menegang, itu dampaknya ke semua negara karena terjadi krisis juga energi, krisis komoditas dan lain-lain yang menyebabkan angka-angka komoditas naik dan tentunya itu mengakibatkan inflasi yang tinggi gitu ya. Kita dengar Pak Jokowi beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa tahun 2023 ini dunia gelap gitu karena banyak yang akan masuk ke dalam resesi dan kita harus siap untuk itu. Nah, kedua adalah terjadinya urbanisasi yang tadinya banyak masih banyak desa-desa, tapi desa pun sekarang sudah mereka sudah menjadi menganut urban lifestyle gitu ya, di mana ini anak saya mau pergi dulu ke mertuanya. Nah, jadi terjadi lifestyle yang tentunya mengakibatkan urban lifestyle dan city lifestyle itu gaya hidup itu menjadi tren gitu ya. Itu di desa pun seperti itu gitu. Waktu saya menjadi advisor Pak Menteri Desa, itu ada 74.953 desa di Indonesia. Nah, desa-desa itu juga sudah masuk internet, sudah mereka menggunakan apps dan seterusnya. Jadi kita ngelihat betapa so-called pedalaman gitu ya, desa-desa itu juga sudah mulai mengadopsi urban lifestyle atau city lifestyle gitu, yang tentunya ada dampaknya terhadap bisnis juga gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah digitalization. Terjadinya satu gelombang terhadap penggunaan tools digital gitu ya, di mana handphone kita semakin lama semakin penting gitu. Katanya tinggalan dompet nggak apa-apa asal jangan ketinggalan handphone gitu ya, karena di handphone kita itu ada sistem pembayaran, ada kontak orang, kita nggak ingat lagi nomor telepon bahkan orang-orang dekat kita gitu ya. Mungkin kalau istri sama anak ingat, tapi teman-teman segala macam harus ngandelin handphone gitu, semuanya ada di situ. Nah, termasuk juga untuk banking dan seterusnya. Nah, 3 ini penting karena ini menjadi satu acuan bagi business entity, termasuk juga universitas ya, karena walaupun itu dia merupakan social enterprise, tapi ada unsur juga sustainability yang harus dijaga dengan memastikan bahwa keberlangsungan ini bisa terjadi dengan menerapkan langkah-langkah bisnis yang baik, strategi yang baik gitu. Nah, 3 hal ini merupakan secular trend yang ada saat ini, dan terjadi juga pergeseran dari competitive base gitu ya. Kalau saya belum lahir di tahun 60-an, tapi memang waktu Deming memperkenalkan productivity, kemudian Kaizen, berlomba-lomba perusahaan itu mengefisiensikan organisasi mereka, sehingga cost itu menjadi tumpuan daripada competitive base di perusahaan. Market demand-nya itu lebih cenderung kepada cost. Jadi gimana harga
harga murah gitu ya dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian di tahun 70-an market demand-nya bergeser bukan hanya efficient organization tapi juga quality organization. Jadi orang udah mulai bicara standard ISO, kemudian kembali lagi Kaizen, Six Sigma dan seterusnya, itu udah mulai bergulir tuh konsep-konsep itu, sehingga perusahaan yang mengedepankan efficiency and quality itu menjadi pemenang daripada market gitu ya, persaingan di market. Dan di tahun 80-an udah bergeser kepada flexible organization yang mengedepankan terhadap choice, jadi pilihan. Jadi orang mulai milih tuh, mobil nggak mau, kalau Ford dulu di tahun 60-an dia kotak warnanya hitam satu tipe, cuman itu aja gitu. Waktu Henry Ford membangun pabrik mobilnya. Tapi sejalan dengan waktu di tahun 80-an, wah, orang nggak mau yang hitam kotak lagi. Mereka udah bergaya gitu ya. Mobil bukan sarana transportasi saja, tapi mereka mau warnanya tuh yang merah, yang kuning gitu ya, yang silver dan lain-lain. Ingin memiliki pilihan di dalam membeli produk yang tentunya menyebabkan organisasi harus fleksibel, harus bisa mengadjust gitu ya, nggak bisa satu tipe gitu. Jadi betul-betul harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh market. Jadi market is king gitu ya, consumer is the king. Di tahun 90-an sudah mulai masuk ke innovative organization. Orang sudah bicara tentang inovasi gitu ya. Perusahaan-perusahaan tech udah mulai bermunculan juga gitu kan. Google, kemudian sebelumnya ada Microsoft dan lain-lain, itu mulai bukan hanya efficiency, quality sama flexibility, tapi juga innovation yang dikedepankan gitu. Sampai di tahun 2000-an muncul perusahaan-perusahaan yang mengedepankan smart organization, organisasi yang lenient, yang lean gitu ya, yang agile, katanya agility, lincah, dan smart gitu. Jadi berdasarkan pada smart organization. Nggak penting lagi berapa cabang yang mereka miliki. Kita lihat gitu kan, perusahaan misalnya Facebook gitu ya, dipimpin sama anak muda gitu. Kemudian setelah itu banyak lagi LinkedIn, ada di Indonesia juga ada Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak, belum lagi juga Grab gitu ya di Malaysia. Ini bermunculan smart organization yang mengedepankan bukan hanya mengedepankan cost, quality, choice, and innovation, tapi juga competitive brain. Jadi yang penting di dalam organisasi itu adalah ada nggak pengetahuan yang cukup. Jadi knowledge-based organization gitu ya, smart organization di tahun 2000-an dan sampai sekarang gitu. Kalau kita lihat itu berarti competitive landscape-nya sekarang ini adalah basisnya itu bukan hanya menjadi yang termurah gitu. Karena kalau termurah aja kita banyak yang bisa lebih murah, atau bahkan bukan mereka murah tapi belum tentu dipilih karena mereka mau lihat quality-nya bagaimana, choice yang ditawarkan apa aja, ada nggak barang-barang baru gitu. Makanya kalau handphone itu kan di zaman dulu produk itu mungkin lifetime-nya itu 5 tahun baru ganti model baru gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Yang namanya handphone itu mungkin setiap tahun, setiap 2 tahun gitu ya. Dan makin kesini makin newer-nya itu makin terasa gitu ya. Jadi iPhone dulu dari iPhone 4 ke 5 itu mungkin sekian tahun gitu kan. Tapi lama-lama dari iPhone yang sebelumnya ke yang terbaru itu mungkin setahun atau sekitar setahunan udah muncul yang baru. Sehingga perlu juga organisasi menjadi smarter. Nah, saya ingin memainkan satu video ya dari Jepang. Ini sebelum pandemi, tapi waktu saya mulai mainkan tuh orang-orang ngelihat, wah ini kapan gitu ya. Jadi kayaknya masih lama gitu Indonesia masuk ke situ. Tapi kalau kita lihat sekarang, mungkin pandangan kita berbeda gitu. Nah, ini di desa ya, bukannya di kota. Jadi small town gitu, desanya di Jepang. Jadi delivery itu udah digambarkan pakai drone gitu ya. Dan IoT, AI itu udah dikedepankan gitu. Bahkan semua itu dipesan lewat AI speaker gitu, AI consumer electronics dan kembali lagi kalau mesen makanan segala macam itu bisa lewat AI speaker gitu. Semua udah lewat ini.
telemedicine ini kita udah mulai lihat ya di Indonesia juga akhir-akhir ini kan kita dengan COVID ini telemedicine tuh jadi populer, Halodoc dan seterusnya. Dan kita juga udah mulai lihat smart agriculture gitu. Nah, smart agriculture juga udah mendorong dan sekarang kita lihat toko-toko ini berubah fungsi. Jadi bukan tempat untuk datang membeli segala macam, tinggal pick up aja semuanya nanti di accounting cloud dan pembayarannya udah di cloud semua gitu. Tapi tetap aja ada emosi, ada cinta gitu ya antar manusia gitu kan. Itu yang nggak bisa diinikan. Ada faktor manusia yang ada di dalam situ walaupun semuanya udah canggih ya. Termasuk juga tadi gitu unmanned buses gitu kan yang kita akan lihat gitu. Dan tadi kita lihat bahwa perkiraan ini 2000XX gitu, nggak tahu kapan, apakah 2099, 2010, tapi begitu pandemi datang, orang sekolah pakai online, orang kerja online, orang belanja tambah banyak online dan seterusnya, sehingga ini udah mulai lebih dekat ke arah sana gitu. Padahal Jepang udah mempersiapkan diri supaya mereka bertransformasi dari yang tadinya ya kita tahu hunting society udah lama gitu ya, agrarian society ya di desa-desa menjadi industrial society, information society, sekarang sudah super smart society. Nah, super smart society ini antara lain dengan munculnya super apps gitu. Kita mau menggunakan moda transportasi udah pakai super app semua gitu kan, Gojek atau Grab atau apapun gitu namanya. Di luar juga seperti itu gitu ya. Jadi udah canggih semua. Kita mau makan juga sama gitu. Nggak di Indonesia, di Australia juga sama saya lihat gitu ya. Waktu di Perancis juga saya lihat semuanya udah online gitu. Jadi nggak ada lagi kita harus ngurus izin segala macam tuh via offline, semuanya online. Jadi saya kaget gitu kan waktu saya masih mahasiswa, even terakhir gitu ya sebelum saya ngambil PhD. Waktu saya di Harvard dulu tahun 2012 gitu. Itu masih kita harus datang ke ngurusin segala macam gitu kan, ngurusin social security lagi, ngurusin driver's license dan ini semuanya udah canggih gitu. Jadi saya kemarin saya sama istri sengajain berminggu-minggu gitu untuk menemani anak saya yang kedua dan ketiga, nggak taunya semuanya udah online gitu. Jadi akhirnya wah ini lebih cepat dari perkiraan kita gitu ya persiapannya gitu dibanding kalau waktu zaman dulu saya sekolah gitu. Nah, jadi itu tren yang terjadi. Dampaknya bagaimana? Nah, yang paling penting sekarang adalah kalau kita lihat seperti itu akan terjadi pergeseran di mana yang paling mahal itu adalah otak gitu. Jadi kalau bicara tentang repetitive task, tugas-tugas yang sifatnya berulang-ulang gitu ya, apakah itu di pabrik, apakah misalnya teller gitu kan diganti ATM, kalau di pabrik itu buruh itu digantikan dengan robot gitu kan, guru juga sekarang udah bisa tergantikan dengan dengan online gitu, satu guru udah bisa menangani jutaan, bukan hanya ribuan ya, tapi jutaan gitu, direkam masuk ke dalam apps seperti Ruang Guru yang menyaksikan tuh bukan 1-2 orang, bukan satu kelas 40 orang, tapi udah jutaan orang. Begitu juga kita lihat juga dengan YouTube misalnya, semua udah bisa memiliki studio. Nah, di situ perlu ada perubahan mindset dan kita harus memiliki mindset yang winning mindset tadi, karena winning mindset ini penting. Saya jadi ingat gitu dengan apa yang disampaikan oleh mentor saya waktu saya baru dirikan perusahaan ini. Saya nggak pakai modal gitu, jadi yang memberikan dukungan itu adalah Jababeka Group. CEO-nya adalah Pak Darmono. Beliau nulis buku ini setelah kira-kira 2000 awal gitu ya, setelah saya join sama Jababeka waktu itu untuk mendirikan perusahaan. Beliau bilang think big, start small, move fast. Jadi berpikiran tuh harus besar. Jadi cita-cita tuh harus tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita nunggu dulu semuanya udah tersedia baru mulai, nggak akan mulai-mulai. Jadi nggak usah nunggu modal, nggak usah nunggu organisasi, mulai aja. Tapi mulainya dengan kecil, tapi yang penting mulainya dengan cepat gitu. Sehingga growth-nya itu bisa cepat gitu ya. Dan memang betul, saya buktikan gitu apa yang beliau sampaikan. Beliau jadi mentor saya, proven force yang tadinya mulai dari saya seorang, dalam waktu 5 tahun kita udah berkembang dengan pesat. Dan sekarang pada saat anak saya udah masuk, kita udah
punya berbagai divisi dengan karyawan lebih dari 3.000 gitu. Jadi tentunya semua berkat ridho Allah gitu ya, tidak menafikan. Tapi kita akan kerja gitu untuk menjemput rizki, menjemput takdir tadi gitu. Tentu harus gitu ya, tetap bekerja keras. Nah, think big, start small, and move fast. Nah, saya ingin juga menyampaikan satu hal yang saya belajar banyak gitu ya, yaitu dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini kita tahu ya, beliau menemukan banyak invention gitu. Thomas Alva Edison kita tahu waktu SD dia gagal gitu kan, terus kemudian ibunya yang luar biasa yang akhirnya menjemput Thomas, kemudian menyampaikan ke Thomas, kayaknya guru-guru kamu mengatakan bahwa kamu ini luar biasa gitu, kamu hebat gitu ya. Jadi guru-guru kamu tuh nggak kuat untuk bisa mendidik kamu. Jadi saya bawa kamu ke rumah dan saya didik di rumah gitu. Luar biasa ibunya. Padahal bertahun-tahun kemudian Edison baru menemukan, katanya konon ya, ini saya nggak tahu cerita benar atau enggak, tapi konon menemukan surat di mana guru-gurunya itu menyampaikan bahwa ke ibunya bahwa mereka mengembalikan Thomas Alva Edison ke ibunya karena mereka nggak kuat untuk mendidik Thomas Alva Edison yang dianggap tidak mampu untuk menerima pelajaran dengan baik, sehingga mereka give up gitu. Mereka bilang dibawa pulang aja, ibunya saja yang ngajar gitu. Dan ibunya luar biasa. Setiap kali Thomas nanya, dia akan mencari, dia akan mencoba untuk menjawab. Kalaupun dia nggak tahu, jawabannya sederhana. Dia bilang, Thomas, ibu tidak tahu jawabannya, tapi perkenankan ibu untuk mencari tahu supaya nanti ibu bisa sampaikan. Wah, itu guru yang luar biasa. Bisa dengan sabarnya gitu ya. Guru-guru yang profesional aja nggak mampu gitu ya. Tapi ini ibunya dengan sabarnya mendidik sehingga Thomas menjadi hebat seperti ini. Dan satu quote yang saya ingin ambil dari Thomas Alva Edison, karena Thomas tuh waktu dia menemukan lampu pijar itu ditanya oleh orang-orang gitu ya. Ya taruhlah wartawan gitu ya, konon ini ceritanya. Ditanya, Thomas, kamu tuh luar biasa ya, kamu gagal 999 kali untuk menemukan formula lampu pijar, terus ke 1000 kali baru berhasil gitu. Kok bisa sih katanya? Terus Thomas berpikir sedikit, akhirnya dia jawab gini, oh kamu ada, ya kira-kira gini, sebetulnya Anda tuh harus merubah mindset Anda, katanya kira-kira gini. Jadi saya tidak 999 kali gagal, tapi saya 999 kali berhasil menemukan formula yang salah, katanya gitu. Berhasil menemukan formula yang salah. Sebetulnya kurang lebih sama ya, tapi yang satu melihatnya dari sisi positifnya, karena menurut dia kalau dia tidak berhasil menemukan satu persatu formula yang salah itu, belum tentu dia dapat yang ke 1000 di mana dia berhasil menemukan formula yang tepat gitu. Jadi dalam bisnis juga sama. Saya mungkin perusahaan yang saya bangun itu udah puluhan gitu ya, tapi yang berhasil mungkin hanya bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi I would say 90%, 95% gagal gitu. Kalau ngelihat dari kegagalan, tapi kan orang ngelihatnya, oh, JB tuh berhasil membangun Proven Force Indonesia, JG Corp dari nggak ada terus ini gitu ya. Saya juga sampaikan, saya juga invest gitu ya. Saya seorang investor juga gitu di perusahaan pasar modal maupun enggak gitu. Di anak-anak muda dan seterusnya. Tapi saya nggak pernah berhasil di pasar modal sebelumnya. Saya mulai tahun 2008 gitu ya. Saya masuk, ya waktu itu nilainya nggak banyak gitu ya, mungkin masih ratusan juta lah gitu. Tapi 90% daripada investasi saya itu gagal. Jadi saya dari kalau nggak salah 200 juta, sisa 20 juta gitu sekarang dan saya anggap itu uang sekolah gitu ya, karena saya senang sekolah emang. Di tahun 2017 saya ketemu lagi seorang yang hebat namanya Lo Keng Hong. Mungkin satu hari juga boleh tuh diajak untuk ini ya. Waktu itu saya rektor IPMI, beliau cerita gitu ya tentang pasar saham. Saya mikir, wah ini luar biasa ya. Sebetulnya juga di pasar saham itu kan terdapat karyawan yang banyak dan perusahaan-perusahaan yang banyak yang menghidupi karyawan dan keluarga yang banyak. Jadi kita dan itu menopang ekonomi nasional gitu. Sehingga akhirnya saya masuk gitu. Nah, pada saat pandemi, saya masuk dengan nilai yang lebih tinggi, 60% daripada
nilai investasi saya hilang karena pandemi turun semua gitu ya. Jadi waktu itu saya masuk mungkin 300 gitu ya, setelah hilang 200 sisa 120 lah gitu, 180-nya hilang gitu ya. Tapi terus saya nggak give up gitu karena saya mulai belajar. Saya udah pensiun kan dari sebagai advisor menteri, sebagai rektor, jadi saya akhirnya punya banyak waktu dan saya kerja dari rumah gitu. Saya mulai belajar tentang investasi, bukan hanya kembali lagi supaya bisa benar-benar bisa belajar. Akhirnya saya mulai masuk lagi dan luar biasa. Sekarang setelah 2 tahun yang hilang itu uang sekolah itu udah berkali-kali lipat gitu dapatnya ya. Jadi udah kalau bicara pensiun udah jauh lebih cukup daripada ini ya. Jadi uang sekolah anak segala macam udah ketutup gitu, nilainya luar biasa gitu. Jadi kembali lagi, tapi dimulai dari banyak kegagalan dulu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi kita justru kegagalan itu yang menjadikan kita lebih baik gitu, kira-kira gitu. Nah, kita menjadi orang yang optimis. Nah, Winston Churchill pernah menyampaikan bahwa ada perbedaan yang tipis antara yang disebut sebagai pesimis dengan optimis. Dia bilang seorang pesimis itu senantiasa melihat difficulty, kesulitan di dalam semua kesempatan. Jadi selalu melihatnya ada kesempatan ini, enggak susah. Melihat kesempatan ini, enggak, itu repot. Kasih ini, saya nggak bisa, dan seterusnya. Tapi seorang optimis melihatnya beda. Dia melihatnya an optimist sees opportunity in every difficulty. Justru di setiap kesulitan-kesulitan, kalau ada macet, gimana saya bikin ads supaya bisa membantu untuk mengurai kemacetan itu. Bikinlah Gojek. Ada orang yang mau belanja tapi malas ke toko. Mereka tokonya mungkin di Surabaya, saya ada di Bali gitu. Dia dibukalah Tokopedia gitu kan, dan seterusnya. Ini dia melihat justru difficulty itu menjadi opportunity. Nah, Winston Churchill menyampaikan seperti itu. Jadi the difference between a pessimist and an optimist, kata Winston Churchill, an optimist works with existing challenges and transform them into opportunities. Jadi seorang optimis itu dia justru challenge, tantangan-tantangan, problem, isu-isu baik untuk dirinya pun masyarakat, itu dia bekerja dengan itu dan mentransformasinya menjadi opportunity atau kesempatan. Nah, sehingga bisa ngambil advantage daripada opportunity itu untuk menjalankan successful journey gitu ya, dan mengambil tanggung jawab dan akuntabilitas dan maintain passion yang nanti kita akan diskusikan juga. Sementara pessimist itu selalu menyalahkan gitu. Jadi ini saya gagal karena ini. Ya tadi ya. Kalau Thomas Alva Edison, itu seorang optimis gitu. Dia nggak menyalahkan, ini yang kesalahan ini karena si ini karena bahannya begini, ini kan dia nggak melihat itu. Dia justru melihat challenges itu dan melihatnya untuk ditransformasi menjadi opportunity. Bayangkan kalau misalnya Thomas Alva Edison berhenti di attempt yang ke 998 misalnya. Dia stop pada saat saya udah 998 kali gagal, saya give up aja. Ya sudah, nggak ditemukan gitu ya, walaupun mungkin ketemu juga udah takdir gitu ya, tapi mungkin oleh orang lain gitu. Nah, ya itu tadi, kita mau jadi optimis atau pesimis dalam kondisi apapun. Yang satu lagi ada beberapa lagi yang saya mau share before I go into the heart of the strategy gitu ya. Kalau saya mau ambil satu lagi dari Gary Player gitu ya, yang membicarakan tentang mastery sama lucky. Karena Gary Player ditanyakan, Gary, kok kamu tuh orang yang beruntung banget ya dalam satu permainan golf kamu, ini Prof. Suharyadi nih yang mungkin lebih tahu gitu ya. Kok kamu bisa mendapatkan hole in one, jadi sekali pukul terus sudah masuk ke lubang gitu, padahal susah banget gitu kan untuk mendapatkan hole in one. Jadi peluangnya tuh probabilitasnya itu sangat rendah gitu ya, tapi dia beberapa kali dalam satu permainan jawabannya simple. Well, the harder I practice, the luckier I get, katanya. Semakin saya berlatih, semakin saya beruntung gitu. Jadi itu menurut saya dahsyat sekali gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa luck itu bukan didapatkan begitu saja, tapi karena kerja keras juga gitu. Cuman yang nggak orang lihat kan
kerja kerasnya tadi gitu ya. Bagaimana seorang Elon Musk gitu ya bisa menjadi pemilik Tesla dan sebelumnya ada ini. Itu di belakang itu banyak kisah-kisah praktis yang luar biasa gitu. Yang orang nggak ngelihat gitu ya. Kalau orang lihat kan hasil akhirnya aja gitu kan. Nah, jadi lucky itu adalah pada saat opportunity meets practice gitu. Jadi udah latihan pada saat datang opportunity-nya udah siap gitu untuk menjemput yang disebut sebagai luck tadi atau sebagai keberuntungan gitu ya. Itu kata Gary Player dan saya rasa ini powerful banget gitu. Yang satu lagi yang ada dua lagi mindset yang saya ingin share di sini adalah passion. Tadi kan juga disampaikan oleh Winston Churchill gitu ya, passion. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. So keep looking until you find it, don't settle. Steve Jobs. Jadi passion itu harus dicari gitu. Nah, tapi kita jangan berharap langsung ketemu gitu. Ada orang yang sampai seumur hidupnya mungkin nggak ketemu tuh passionnya apa gitu. Tapi ada orang yang cepat gitu ya. Contohnya Mark Zuckerberg gitu. Dia passion dia waktu itu Facebook menjadi passion dia pada saat dia kuliah gitu. Tapi kan Mark Zuckerberg satu di antara sekian banyak gitu. Steve Jobs menemukan Apple juga pada saat di bangku kuliah gitu kan. Saya juga di bangku kuliah umur 19 sudah bisnis gitu. Tapi lebih banyak gagalnya gitu. Jadi saya tidak temukan sampai usia kurang lebih 30 gitu. Passion saya adalah di consulting, di turning around organization, di transformasi dan seterusnya gitu. Sehingga di strategi dan seterusnya. Sehingga di situ saya stay gitu ya. Walaupun kerjanya di tempat-tempat beda gitu ya. Membangun usahanya tetap sama dan akhirnya bisa konsisten sampai sampai sekarang gitu. Nah, itu Steve Jobs dan terakhir gitu ya. Jadi yang tadi Steve Jobs bilang try to find your passion gitu kan. Nah, Malcolm Gladwell menulis buku Outliers: The Story of Success. Dia mempelajari berbagai orang-orang yang sukses untuk bisa meraih kesuksesan lah. Dan dia menemukan satu prinsip yang atau satu prinsip lah ya yang dia sebut sebagai 10,000 hour rule atau rule 10.000 jam gitu. Apa itu 10.000 hour rule itu adalah dia menemukan perlu waktu kira-kira 10.000 jam untuk betul-betul kita latihan dalam kita menguasai satu skill gitu ya. Contoh misalnya Michael Jordan gitu. Michael Jordan itu bisa menjadi pemain basket yang hebat itu butuh waktu 10.000 jam. Tiger Woods juga 10.000 jam, rata-rata 10.000 jam gitu ya. Di bisnis juga sama, 10.000 jam gitu. Dan untuk membangun 10 jam itu bisa kita menggunakan ya setiap hari kita cuma 1 jam gitu. Tapi bisa juga kita setiap hari latihan 10 jam. Kalau 10 jam kan berarti perlu 1.000 hari gitu kan. Dibanding kalau cuma 1 jam yang butuh 10.000 hari atau 30 tahun. Makanya orang nggak ketemu-ketemu tuh. Tapi kalau yang 10 jam per hari berarti dalam waktu 1.000 hari atau 3 tahun kalau berturut-turut ya setiap hari ya itu dia akan bisa master gitu. Jadi orang yang sukses gitu kita lihat deh Mark Zuckerberg, Elon Musk dan seterusnya mereka workaholic gitu. Tapi workaholic bukan berarti mereka stres gitu. Mereka justru enjoy karena the work is the hobby gitu. Kalau udah seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada hal-hal yang membuat stres gitu kan. Walaupun tadi kegagalan itu dianggap sebagai pembelajaran gitu. Kalaupun uang hilang ya dianggap sebagai uang sekolah kira-kira gitu. That's kalau misalnya kita ada 24 jam sehari, kita kerjanya 40 jam per minggu, 250 minggu, kira-kira 5 jam lah. Tapi ya tadi banyak orang yang kerjanya 40 jam seminggu tapi nggak benar-benar menggunakan 40 jam itu. Yaitu orang-orang yang menurut saya rugi gitu ya, karena ya sama aja dilaluinya juga 40 jam juga kerjanya gitu, tapi merasa saya leha-leha aja, saya kerjanya 1 jam aja, akhirnya mastery-nya itu butuh waktu lebih dari 5 tahun. Jadi mindset dari berbagai macam sumber yang saya bisa share gitu ya, yang mempengaruhi saya juga gitu dalam melaksanakan bisnis dan lain-lain. Nah sekarang bagaimana strateginya post-pandemic strategy? Karena tadi the pandemic has created challenges
pandemi ini sudah menjadikan banyak UKM, banyak perusahaan, banyak orang itu kesulitan. Ada orang-orang UMKM, tukang-tukang itu tiba-tiba dari punya penghasilan jadi penghasilannya hilang sama sekali. Ada yang penghasilannya turun 90%, 80%. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mereka justru memanfaatkan atau bisa mendapatkan manfaat daripada pandemi ini. Segala macam. Ya, ntar kita bisa diskusi ya. Nah, bagaimana itu? Nah, saya ingin sebelum itu untuk intermezzo dikit ya, saya mau kasih analogi aja nih. Jadi analoginya begini kira-kira ya. Jadi nggak semua orang harus memiliki semuanya ya. Karena orang bilang, oh punya bisnis kan harus punya modal, harus punya network, harus punya ide. Nggak harus. Kita nggak harus punya semuanya gitu. Saya kasih analogi gini. Jadi ada seorang ayah. Ayah ini dia punya seorang anak gitu ya. Anaknya itu hampir lulus dari Harvard Business School MBA gitu. Jadi luar biasa untuk masuk ke Harvard Business School MBA itu nggak mudah gitu ya. Jadi dia udah hampir lulus dan memang sudah punya track record untuk kerja di berbagai macam korporasi consulting. Bapaknya tuh ngomong ke anaknya, "Nak, kamu kan udah hampir selesai, karir kamu udah bagus. Mau nggak saya kenalin sama calon gitu lah ya. Kamu pertimbangin aja kalau misalnya, soalnya papa udah mau kamu berkeluarga lah kira-kira gitu." Anaknya bilang, enggak, saya nggak tertarik. Saya nanti kalaupun saya udah tertarik saya cari sendiri gitu. Terus anaknya bilang, bapaknya bilang, oh tapi jangan bilang enggak dulu, soalnya ini bukan sembarang orang gitu. Yang saya maksud itu adalah anak dari Bill Gates katanya. Oh, si anak ini akhirnya berpikir juga ya. Anak dari Bill Gates katanya. Oh, kalau anak dari Bill Gates ya saya pertimbangin deh. Kalau misalnya memang mau dikenalin ya coba aja, kan nggak pernah tahu gitu ya. Udah dapat angin dari anaknya, dia datang ke Bill Gates-nya. Kemudian dia bilang ke Bill Gates, "Bill, saya punya anak nih. Anak saya baru mau lulus MBA dari Harvard Business School. Kenapa emang?" Kata Bill. "Saya oke, datang aja ke saya, mungkin saya bisa kasih kerjaan." "Oh enggak," katanya bapaknya. Dia bilang, "Saya mau memperkenalkan dia ke anak kamu, siapa tahu kita bisa berbesan kan, berketawa-ketawa gitu." Bill Gates bilang, banyak yang mau jadi besan saya atau mau jadi mantu saya gitu. Dia kelebihannya apa kalau sekedar MBA dari Harvard aja banyak gitu. Terus bapaknya bilang, "Oh enggak, ini bukan orang biasa anak saya ini. Dia walaupun dia belum lulus Harvard MBA, tapi dia sudah diterima sebagai Vice President di World Bank gitu." Bayangin, orang umur berapa baru bisa jadi Vice President di World Bank dan bisa langsung di bawah Presiden World Bank. Wah, Bill Gates tertegun, dia bilang, "Oh ya udah kalau gitu saya tertarik nih, coba deh kamu bawa deh anak kamu, nanti kita kenalin gitu." Nah, dari situ bapaknya datanglah ke presidennya World Bank. Dia bilang, "Mr. President," katanya, "saya punya anak nih mau lulus MBA dari Harvard Business School." "Oh ya, dia mau kerja di sini?" "Iya, tapi Anda harus ngasih dia posisi yang bagus gitu." Oh, dia bilang banyak ngantri di luar sana yang lebih berpengalaman, lebih hebat, lebih segala macam lah, lebih segala macam lah. Oh, tapi bapaknya bilang, "Tapi ini bukan sembarangan. Ini anak saya ini bukan hanya mau lulus MBA, dia punya pengalaman, tapi juga dia calon menantunya dari Bill Gates gitu. Dan nanti tentu Bill Gates akan mempertimbangkan untuk membantu World Bank gitu ya." Langsung okein, kemudian anaknya lulus MBA, dapat ayah mertua Bill Gates dan kerjanya jadi Vice President di World Bank. Itu tentu bukan kisah nyata gitu ya, tapi ini menggambarkan betapa kalau kita punya kita bisa membangun satu inisiatif tanpa sebetulnya kita punya segalanya dari awal gitu. Nah, Sun Tzu mengatakan bahwa kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu siapa lawan kita. Kita harus tahu bagaimana medan perangnya. Dan ini sangat relevan di bisnis gitu, karena di bisnis itu kalau kita tidak tahu kekuatan kita tidak tahu kekurangan kita tidak tahu kekuatan daripada enemy, apa saja juga kelemahan daripada lawan kita, bagaimana kemudian medan perangnya, apa aja opportunity yang ada, threats-nya bagaimana, itu kita akan susah untuk memenangkan peperangan karena semua ini it's all about competition ya.
paling sedikit competition untuk diri sendiri gitu ya, mulai untuk dunia maupun untuk akhirat gitu. Semuanya it's about knowing ourselves, knowing the enemy and knowing the train. Kalau untuk pribadi mungkin enemy-nya itu adalah setan gitu kan, bagaimana kita menghindari kemaksiatan, bagaimana kita menghindari untuk berlaku yang kurang bagus dan seterusnya, sehingga kita tahu medan yang kita hadapi seperti apa. Dan dalam bisnis itu sebetulnya ingredientnya tuh ya 7 ini untuk memulai gitu. Ide, bagaimana bisa komunikasikan ide, skills dan strateginya bagaimana, passion, kemudian winning mindset, attitude, mentality, network, capital gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana kita meramu bahan-bahan ini untuk menjadi satu masakan yang luar biasa, itu kepiawaian tergantung kepiawaian daripada pemasaknya gitu. Jadi nggak penting uangnya ada berapa, network kita banyak atau ide kita banyak. Bukan itu yang penting, tapi bagaimana kita meramu apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya, sehingga itu bisa kita ambil dari berbagai macam sumber, kita jadikan masakan yang enak untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu saya nggak punya uang waktu memulai usaha ini, usaha yang sekarang sudah berkembang ini gitu ya. Tapi saya ketemu Pak Darmono, saya nggak punya juga skills yang cukup untuk bisa mulai sendirian. Akhirnya saya rekrut orang, saya nggak punya kantor, dipinjemin sama Jababeka dan seterusnya. Akhirnya mulai dari situ dan alhamdulillah bisa jalan gitu ya. Jadi perlu strategi, dan strategi itu adalah it's a plan of action. Jadi rencana aksi atau policy ya, kebijakan untuk bagaimana kita mencapai satu tujuan kita gitu. Dan kalau saya belajar, kebetulan saya kuliah sama Profesor Michael Porter, guru daripada strategi. Beliau cerita gitu, strategy 101 is about choices. Jadi kita harus memutuskan, kadang-kadang kita mencoba untuk memberikan kesenangan atau menyenangkan semua orang, tapi nggak bisa. Jadi dia bilang you can't be all things to all people gitu. Ini menurut saya powerful banget gitu, dahsyat gitu ya. Kita kadang-kadang mau menyenangkan si A, sementara kita mau menyenangkan si B, si C, si D, si E sampai si Z gitu ya. Wah, luar biasa gitu. Saya sekarang lagi ngebantu Ibu Kota Nusantara gitu, dan di Ibu Kota Nusantara ini mulai dari presiden, menteri-menteri, kepala lembaga, gubernur, semua punya, termasuk yang netizen gitu ya, semua pengen punya suara gitu. Tapi kalau kita hanya cari popularitas saja untuk bisa berhasil, nggak bisa. Kita harus punya strategi, kira-kira gitu. Nah, di dalam sesi lain kali mudah-mudahan nanti bisa saya share gitu ya mengenai itu, karena challenging sekali. Terakhir ini, izin ya, 5 menit lagi Pak Jimmy. Oke, ini 2 slide lagi terakhir. Nah, jadi kita bicara tentang business strategy, itu ada 3 hal yang penting gitu. Yang pertama adalah hard thinking-nya, berpikirnya. Nah, berpikir ini untuk menentukan spirit to be, apa sih yang kita inginkan, apa dream kita, vision, mission, values kita, apa yang kita mau ingin kita mau jadi apa gitu, apa yang kita ingin lakukan, bisnis kita apa. Kemudian kita lakukan analisa, industrinya bagaimana, kompetitornya bagaimana, internal kita seperti apa, bikin SWOT analysis dan seterusnya. Ini semua tersedia gitu ya. Nanti kalau saya yakin guru strategi di Undira bisa memberikan pendalaman lebih lanjut gitu. Jadi setelah kita melakukan pemikiran yang mendalam terhadap apa yang kita inginkan, baru kita mengambil keputusan-keputusan yang susah gitu. Termasuk di pasca pandemi ini ya, di mana kita mau compete. Kita harus masuk ke strategic positioning dan bagaimana kita compete. Jadi intinya mengambil pilihan-pilihan yang sulit, karena nggak tadi kan, you can't be all things to all people. Jadi kita harus masuk produk, kalau mau mahal ya mahal sekaligus gitu. Jangan kita mau jualan Ferrari tapi kita juga mau menang di pasar Daihatsu gitu kan. Nah ini jadi kita harus memastikan bahwa we make the hard choices gitu, dan menetapkan inisiatif strateginya apa. Dan perlu creative mix and match ya di bawah sini, creative mix and match.
produknya bagaimana, marketnya bagaimana, competitive advantage-nya bagaimana, dan pandemi ini luar biasa gitu. Perusahaan-perusahaan yang bisa survive gitu ya, beberapa misalnya Bluebird itu yang saya lihat, mereka ruginya luar biasa. Bayangin orang yang tadinya naik ke taksi gitu kan, terus tiba-tiba lockdown, nggak ada yang naik taksi gitu, dan orang mobilitasnya terbatas gitu. Bayangin, mereka 70-80% pendapatannya berkurang gitu. Kebetulan saat itu CEO-nya tuh teman baik saya ya, dan saya kebetulan ketua umum Alumnas, Noni itu wakil ketua umum Alumnas ya, CEO-nya Bluebird pada saat itu. Sekarang dia jadi komisaris utama. Nah, dia cerita gitu kan bagaimana susahnya, dan kalau kita lihat sekarang 2 kuartal terakhir luar biasa mereka. Ya, mereka pada saat-saat sulit itu mereka bertransformasi, mereka menggunakan apps lebih jauh lagi, kemudian mereka masuk ke logistik dan seterusnya. Itu mungkin nanti satu hari bisa diajak bicara juga. Nah, setelah lakukan hard choices itu, kita lakukan relentless execution. Kalau Peter Drucker menyampaikan bahwa ini cuma 5% nih, hard thinking and creativity mix and match. Tapi hard work-nya itu adalah 90-95% untuk mendapatkan superior performance. Intinya adalah bukan hanya hard work, tapi juga kita harus punya mimpi, kita harus mengambil keputusan-keputusan sulit, baru kita kerja keras. Karena kalau kerja keras tanpa strategi, kita akan hanya mendapatkan ya performance ya yang biasa-biasa aja. Tapi kalau strategi tanpa kerja keras, ya itu cuma mimpi aja gitu. Tapi kalau strategi yang bagus, kerja keras ya kayak tadi Gary Player bilang, performance-nya superior. Dan ini semua ya Profesor Michael Porter sampaikan perlu dilakukan melalui satu competitive landscape yang baik untuk perusahaan gitu ya, yang mungkin nanti karena waktunya habis nanti kita share lebih lanjut lagi gitu ya Mbak Fatih ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada gunanya gitu, dan untuk teman-teman mahasiswa ini jangan takut untuk mimpi gitu. Mimpi itu boleh besar. Mimpi yang pertama tentu harus masuk surga gitu ya. Itu boleh tanya Kang Hasan gitu. Nah, mimpi yang kedua gimana punya universitas, bisa kaya raya, bisa sukses seperti Prof. Suharyadi gitu. Nah, itu tanya tuh sama Prof. Suharyadi. Terus cari mentor gitu kan untuk bisa mengarah ke sana, sehingga mimpi-mimpi kita ya kalau bisa muda kita sukses, kita kaya, terus tua kita sehat, kemudian matinya masuk surga, kira-kira gitu kan katanya kan ya, insya Allah ya. Jadi holistic approach, jangan sepotong-sepotong gitu kan, karena memang kita diajarkan bagaimana untuk dalam doa kita juga untuk yang muslim kan selalu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bagaimana kita dapat kebahagiaan di dunia, kita dapat kebahagiaan di akhirat, dan dihindarkan dari siksa api neraka. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jimmy, terima kasih sekali Pak, semangatnya. Kalau anak generasi milenial saat ini tuh bilangnya materinya daging banget Pak Jimmy. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak Jimmy banyak bercerita, banyak memotivasi kita bagaimana sebenarnya kita tuh harus punya mimpi ya Pak. Punya mimpi, dan kita harus tahu bahwa tantangan itu bukan menjadi sebuah kegagalan, melainkan tantangan itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa terus menjadi orang yang sukses ya Pak. Nah, di kolom chat nih Pak, udah rame banget Pak yang nanya. Boleh ya Pak kita sharing? Boleh. Kita jawab ya. Oke. Saya dan kebetulan Pak, saya mohon izin, salah satu dari mahasiswa kita itu adalah karyawan Bapak. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi ternyata ruang lingkup dunia itu sangat sempit ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman dari Universitas Nusantara juga bisa berkontribusi nih Pak, setelah lulus dari S1 mungkin bisa masuk ke perusahaan Bapak gitu ya. Mungkin di Orbitin atau di perusahaan lainnya. Baik Amin. Pak, saya mulai dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, oke sebentar. Ini saking banyaknya nih Pak di kolom chat, saya sampai harus scroll dulu Pak pertanyaannya. Oke.
Pertanyaan dari Maulana nih Pak ya, bagaimana sih Pak kita bisa ngeh Pak kalau tadi Bapak bilang tuh mengenai secular trend itu ada 3, globalization, urbanization, dan digitalization ya Pak ya, ada 3 poin itu. Bagaimana kita bisa ngeh dengan kondisi seperti itu Pak? Wah, menarik. Bisa paham gitu ya. Ya, yang paling bagus adalah kalau kita mengantisipasinya jauh-jauh hari, karena kan udah kelihatan gitu kan tren-tren ya, contoh gitu ya, di tahun 2015 dulu nggak ada yang ngelawan Bluebird gitu, semua rajanya Bluebird, tapi ada yang kecil-kecil gitu ya, ada Express Taxi, ada segala macam, terus tiba-tiba 2015 itu masuk online, Uber, Grab, itu kan kita nggak tiba-tiba kan, terus tiba-tiba Bluebird pada saat itu kalau nggak salah ya, seingat saya 60% pendapatan mereka tuh jatuh gitu. Itu kita nggak ngeh kan, padahal mereka merasa bahwa udah melakukan segala macam gitu. Nah, jangan sampai kita nggak antisipasi seperti itu. Padahal Bluebird tuh hebat, saya tahu persis gitu ya keluarganya tuh bagaimana. Nah, bagaimana bisa ngeh itu? Ya, mulai dari tadi yang paling bagus itu antisipasi. Jadi di dalam perusahaan atau kita sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis itu rajin untuk ngelihat. Yang paling enak itu kalau kita ngelihatnya ke luar negeri. Karena di Amerika, di Jepang, di China, di Korea tuh mereka lebih duluan. Tapi kalau kita bilang, saya nggak ada dana, saya nggak ada yang, sekarang semuanya udah tersedia di internet kok. Kita bisa lihat gitu. Apa sih tren yang terjadi di Australia, di Amerika. Nah itu nanti kita akan tahu, tapi lebih gampang ngomongnya daripada dilakukannya. Seringkali kita mengabaikan itu, sehingga pada saat udah sakit nih, udah didisrupsi gitu kan, katanya kan ada disruptive innovation kan, begitu udah didisrupsi, diganggu, terus bisnis kita itu jatuhnya luar biasa, baru kita ngeh. Atau yang kemarin pandemi gitu, kita selama ini mungkin punya restorannya offline gitu kan, nggak pernah ada jualan online segala macam, tiba-tiba datang pandemi disuruh tutup, wah habis sudah. Nah, adjustment-nya itu harus cepat. Saya juga sama, di perusahaan saya juga untungnya tahun 2019 tadi ya, saya udah nggak jadi ketua sekolah tinggi lagi, nggak jadi advisor menteri lagi. Advisor saya fokus ke bisnis saya, sehingga pada saat itu ya akhirnya ya orang gerah ya, namanya perubahan itu pasti gerah gitu. Tapi yang namanya minum pil pahit ya kita harus siap untuk ini gitu. Jadi kira-kira gitu. Untuk ngehnya itu ya sebisa mungkin ya kita lakukan business intelligence. Tapi kalau misalnya sampai terlambat, jangan sampai kita mati dulu baru kita sadar gitu. Bisnisnya bisa mati kalau kita nggak, artinya karena persaingannya kita nggak bisa ikutin, ya udah selesailah gitu bisnis kita, kira-kira gitu. Pak, jadi kita harus bisa beradaptasi juga dengan teknologi ya Pak ya. Apalagi semakin canggih teknologi, karena kan biasanya orang selalu berpikir gini Pak, kalau sudah berada di zona nyaman, kadang suka untuk sulit ya mau mencari tantangan lainnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jimmy atas jawaban yang luar biasa. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Maulana. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, kalau kita berbicara tentang passion, itu kan tadi salah satu poin ya Pak dari Bapak yang menjelaskan motivasi bahwa passion itu harus kita temui gitu. Nah, ada pertanyaan dari Emma, mahasiswa Undira, bagaimana sih Pak kalau kita tuh yakin bahwa kita sudah bisa menemukan passion kita gitu, karena terkadang kita suka merasa itu bukan passion kita gitu Pak. Oke, silakan Pak Jimmy. Oke, ini terima kasih, ini pertanyaannya menarik banget. Paman saya di Amerika namanya Jim Collins, kebetulan aja namanya sama Jimmy juga ya. Jim Collins mengatakan passion itu ada 3 yang kita perlu lihat. Apakah passion yang benar ya? Satu, kita harus bertanya kepada diri sendiri, can you be the best at that at that skill gitu. Jadi kira-kira kita punya passion nih, misalnya kita punya passion menjadi pemain sepak bola gitu ya. Tapi bisa nggak kita menjadi yang terbaik di dunia, pemain sepak bola yang terbaik? Jangan-jangan kita justru memiliki potensi untuk menjadi pedagang bakso yang terbaik di dunia gitu.
nggak ada salahnya. Karena pedagang bakso yang terbaik di dunia itu bisa sehebat pemain sepak bola terhebat gitu di dunia gitu kan. Nah, jadi kita itu yang pertama. Yang kedua adalah passion ini jangan hanya sekedar passion, karena kita bisa punya banyak passion ya. Passion ini ngedrive economic engine kita gitu. Jadi kira-kira passion ini kalau dijalankan dia bisa nggak membuat mesin pencetak uang gitu ya, atau mesin kita menghasilkan nafkah, itu bisa nggak kita hasilkan dari situ. Kalau misalnya hanya main bola terus di tingkat desa, walaupun kita bisa yang terbaik di desa itu tapi nggak menghasilkan, ya bukan passion itu yang dilihat gitu. Nah, yang ketiga memang itu yang sesuatu yang dia merasa nggak ada beban gitu. Mau jatuh, mau dijegal, mau diapain, dia tetap akan bangkit gitu, karena memang itu passion dia. Dan dia tahu bahwa satu titik dia akan menjadi yang terbaik dan dia bisa menghasilkan dari situ gitu. Kira-kira itu dan menemukan itu nggak mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa, tapi kembali lagi ya, kalau misalnya saya baru nih awal gitu kan, terus wah saya itu kayaknya bukan passion saya. Jadi bekerja itu, ini saran saya, bekerja itu jangan hanya ngelihat uang ya. Uang penting, tentu gaji penting. Tapi yang lebih penting kira-kira kita bisa belajar nggak? Jadi aspek earning itu penting. Tapi aspek learning itu menurut saya jauh lebih penting. Jadi earning and learning itu harus sejalan. Kita dapat menghasilkan nafkah, tapi kita juga belajar daripada pengalaman itu. Kalau saya terus terang lebih mementingkan learning-nya daripada earning-nya. Seringkali saya pindah ke bukan seringkali, tapi saya pernah pindah ke pekerjaan, gajinya jauh di bawah, tapi aspek pembelajarannya jauh lebih tinggi. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Jadi kalau saya boleh menarik kesimpulan bahwa memang semua itu butuh proses ya Pak dalam kita menemukan passion. Kita nggak bisa langsung setelah mencoba sekali bisa ini adalah passion kita gitu. Lalu kemudian kita gagal, kita nggak mau bangkit lagi gitu ya. Nah seperti yang tadi Bapak bilang, banyak ada sampai 1000 kali mencoba gitu ya Pak, harus itu yang paling penting gitu. Oke, Bapak, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Hendrawan, ini pertanyaannya sangat bagus nih Pak. Pandemi itu kan memaksa seluruh kehidupan manusia untuk mengenal teknologi, sekalipun orang tersebut bukan di bidang teknologi. Nah, menurut Bapak nih ya, ekonomi kedepannya di Indonesia seperti apa? Apakah melalui sistem e-commerce atau segala online ke depannya ekonomi akan berkembang lebih baik atau malah sebaiknya? Karena kan memang seperti yang Bapak sudah jelaskan bahwa memang di Indonesia mulai beradaptasi dengan teknologi dan semuanya serba online gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini, menarik banget ya. Jadi kedepannya itu memang akan terjadi satu integrasi hybrid gitu antara penggunaan daripada digital teknologi dengan offline. Karena tadi tidak semua bisa offline. Walaupun katanya nanti akan ada kita juga bisa makan atau ngerasa dari handphone gitu. Jadi handphone bisa mengeluarkan rasa daripada makanan gitu. Tapi saya nggak tahu apakah kita mau gitu kan ngejilat-jilat handphone kita gitu kan. Yang jelas hal-hal seperti makan, kemudian dan lain-lain gitu ya, termasuk tadi kan unsur hubungan antar manusia, komunikasi. Kalau kita di 3 dimensi sama dimensi yang hanya virtual yang cuma 2 dimensi seperti ini beda gitu, akan terasa gitu. Jadi kedepannya itu memang kalau sekarang kita lihat ya, dulu sebelum pandemi itu saya kebetulan aktif di asosiasi retail, asosiasi pengusaha retail. Dulu itu kita melihat online shopping itu masih jauh gitu ya, mungkin di bawah 5% daripada, atau bahkan di bawah 2% omsetnya daripada offline. Tapi perlahan-lahan ini sekarang udah mulai naik gitu. Dan saya nggak tahu kapan ya, tapi di satu titik kemungkinan itu akan converge di mana yang online akan lebih banyak gitu. Padahal pada saat tahun 2019
2010 ya, waktu saya masih direktur utama Sarina Persero dulu, saya ke Korea. Yang namanya online itu, kita kalau mau belanja waktu itu di Korea di tahun 2010, 2011 ingat saya, itu di stasiun kereta api kita tinggal foto-fotoin apa yang kita mau belanja, terus nggak lama kemudian udah nyampe di rumah kita. Katanya konon waktu itu belanjaan itu udah ada di depan pintu rumah kita. Itu tahun 2011 loh. Nah, kesini Indonesia juga sekarang udah kayak gitu. Kita sekarang lagi, misalnya anak saya sekarang lagi ke mertuanya kan di Depok gitu. Terus dia pesen Gojek gitu kan, untuk makanan sate gitu. Satenya udah bisa nyampe duluan sebelum dia nyampe dari Depok gitu. Nah ini kan luar biasa. Jadi kedepannya saya rasa teknologi digital ini akan membantu. Sekarang orang udah bicara bekerja tuh udah banyak yang nggak mau offline lagi. Mereka maunya udahlah ke kantor itu 2 hari sekali aja, seminggu aja. 3 harinya online gitu, dan ini udah diterapkan gitu di banyak tempat, kira-kira gitu. Nah, seberapa keseimbangannya ada di mana, ya saya bukan dukun, saya nggak tahu. Tapi itu kejelian kita ya, untuk melihat kira-kira bagaimana nih di industri saya, bagaimana di bisnis saya, kira-kira gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Pak Jimmy mungkin boleh sharing nih Pak ke kita semua, karena kan kita di sini generasi milenial nih Pak ya, baru mau buat usaha. Kadang kita berpikir bahwa usaha yang ingin kita buat tuh sama dengan usaha yang sudah ada gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah inovasi pada usaha kita gitu kan. Kemudian pada saat kita mencoba, kemudian kita gagal, lalu kita tidak mau bangkit lagi gitu kan. Kadang kan ada rasa jenuh ya Pak saat kita mau mencoba gitu ya usaha, tetapi masih belum berhasil gitu. Mungkin Pak Jimmy bisa sharing ke kita bagaimana perjalanan Pak Jimmy dalam membangun sebuah usaha. Ini menarik nih. Ya, tadi kalau kita bicara competitive landscape ya, kan ada 5 tadi. Yang pertama itu cost. Kalau kita bisa jadi yang termurah, itu orang akan beli. Kita lihat gitu kan. Kalau Mbak Fatih mau belanja gitu kan, dibanding-bandingkan dulu, apalagi wanita nih. Wah ini dan gampang sekarang, semua kan udah online ya. Kan misalnya yang jual celana pendek gitu ya, atau jilbab gitu ya, jilbab, wah itu kan bisa lihat tuh, dan mana yang murah, yang kualitinya kita senang, itu kelihatan dari sisi harga. Kedua, quality, cost, quality. Nah quality juga kelihatan gitu, walaupun mungkin kalau sekali beli nggak apa-apa gitu, kita bisa dalam tanda kutip ya membohongi orang gitu kan. Tapi begitu Mbak Fatih beli terus dia bilang, loh kok nggak sesuai dengan gambar ya, nggak akan beli lagi jelas gitu. Tapi kalau seneng quality-nya dan harganya memadai, kemungkinan akan reorder gitu kan. Bukan hanya 2 kali 3 kali, bahkan akan diberikan kepada adik, kakak, teman, ibu dan seterusnya gitu, nenek gitu kan. Jadi menjadi makanya ini sekarang penting gitu kan, testimoni gitu ya. Nah itu yang kedua gitu. Jadi kita harus memuaskan mereka dari cost dan quality. Yang ketiga itu adalah yang tadi newness, choices gitu ya. Jadi kalau Mbak Fatih ngelihat jilbab, oh adanya cuma warna krem aja, nggak ada merah, nggak ada ungu, nggak ada pink gitu kan, nggak ada warna-warni, ya nggak akan ini. Jadi itu choices untuk orang itu penting gitu. Sehingga orang akan semakin banyak choice, itu akan semakin membantu untuk menentukan apakah kira-kira kita bisa menjual produk kita gitu. Yang keempat itu adalah tadi kita harus bisa newness gitu ya, hal-hal yang baru gitu. Ya ya kembali lagi ke jilbab gitu kan. Ya modelnya sekarang begini gitu. Nanti mungkin modelnya ada lagi yang kotak atau yang bulat, saya nggak tahu ya. Jadi ada aja gitu. Kayak istri saya kan dia ada aja gitu beli jilbabnya model inilah, model itulah gitu kan. Newness ya penting karena apa? Terutama ibu-ibu gitu ya, katanya mak-mak lah gitu ya. Itu selalu nyari. Daya tarik ya. Jadi iya. Daya tarik ya, betul, jadi daya tarik. Nah, gimana caranya bisa lakukan itu? Jadi jangan komplain kalau kita jualannya yang itu aja, harganya juga mahal, kemudian nggak memberikan
service yang baru atau iya. Iya, dan yang terakhir tadi smart organization. Walaupun nggak mudah kalau smart organization, karena apa? Karena memang biaya orang itu mahal. Ya, misalnya, mohon maaf gitu ya, kita mau hire si ini dari sini, si itu dari situ, pengalamannya ini. Ya, beda orang, beda background, beda pengalaman, beda pendidikan, itu akan cost-nya beda gitu. Nah itu tentu menjadi pilihan nantinya gitu. Kalau organisasi itu kita udah besar dan itu menjadi tantangan yang luar biasa. Even Gojek gitu ya, dia karena dia nggak nemukan talent di Indonesia, akhirnya dia harus ke India juga gitu. Dan itu bukan hanya di Indonesia aja, di luar negeri juga sama gitu ya. Mereka menemui yang namanya shortage of talent gitu. Kalau pernah dengar yang namanya brain drain. Jadi otak ya udah habis gitu otaknya, akhirnya harus import gitu. Di Indonesia kan sangat anti import gitu ya, padahal seringkali kita nggak mau meningkatkan capacity kita, kemampuan orang-orang kita, tapi at the same time kita juga memblok. Akhirnya apa? Akhirnya kita kalah bersaing dengan orang-orang lain, negara-negara lain. Tapi itu dulu sebelum Semoga saat ini sudah lebih baik ya Pak ya. Amin, amin. Makanya nih kita harus berterima kasih sama Pak Prof. Suharyadi kan. Prof. Margono, Prof. Hasanuddin yang care terhadap pendidikan di Indonesia gitu ya, yang mau memberikan dedikasinya untuk peningkatan daripada pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, Pak Jimmy, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi pertama ini, Pak Jimmy. Ya, ini silakan. pertanyaan yang sangat luar biasa nih Pak Jimmy, karena kita notabene adalah karyawan Pak Jimmy, ya kan? Bagaimana kita bisa bertransformasi dari seorang karyawan menjadi pembisnis? Karena nggak mudah pasti. Biasa selalu dapat gaji bulanan, tiba-tiba kita harus menggaji orang. Iya, luar biasa. Bagaimana Pak Jimmy? Iya, luar biasa. Itu mindset tuh. Yang pertama adalah think big. Yang pertama, saya ulangin lagi ya materi saya. Yang pertama adalah think big, start small, move fast. Jadi berpikirnya besar. Kalau sekarang saya jadi karyawan, mentok-mentok, saya dapat berapa? Kalau saya jadi pengusaha, nggak terbatas. Kira-kira gitu ya. Think big, start small, move fast. Jadi sambil kita kerja, bisa tetap kita bisnis gitu loh. Itu tetap bisa jalankan. Nanti tinggal pada saat mana kita akan harus milih gitu ya. Tapi bisa jalan dengan ini. Yang kedua adalah kita harus optimistik gitu. Optimistik, kita harus kalaupun misalnya kita cari nih apa sih kesulitan-kesulitan. Nah, pada saat ada kesulitan itu kita masuk gitu kan. Misalnya orang tadi kekurangan jilbab yang warna-warni segala macam, itu masuk dengan ide-ide itu gitu dan seterusnya. Nah, jangan lupa juga tadi yang lain gitu ya, bahwa it's a 10,000 hour rule. Kita perlu tetap belajar itu, jangan mau instan gitu loh. Perlu 10.000 jam paling sedikit, itu baru jadi orang hebat gitu loh. Kalau kita baru 100 jam gitu kan jadi karyawan, terus ini ya ini. Nah, yang paling penting tadi, kita tahu nih kita nggak punya modal, cari orang yang punya modal. Kita nggak punya network, ya cari orang yang punya network. Kita nggak punya produk, banyak orang yang punya produk yang nggak punya partner untuk bisa diskusi supaya produk kita jadi gitu. Nah, ya itu. Jadi sebagai seorang pengusaha itu bukan apa yang dia punya, tapi bagaimana dia mengelola mindset-nya dia. Setelah mindset-nya oke, semua bisa jalan gitu. Oke, jadi semua hal yang menjadi alasan saat ini bisa dipatahkan ya Pak ya. Tergantung bagaimana kita bisa mengelola mindset kita dengan baik. Betul. Tapi boleh nggak satu hal Mbak Fatih? Satu hal terakhir. Jadi saya bilang ke anak saya juga, karena anak saya kan juga karyawan sekarang, dia kerja di perusahaan saya ya. Tetap perusahaan saya bilang sama dia, kamu kerja gitu. Jadi terus, tapi saya kasih tips juga. Kamu mau jadi pengusaha, jadi kamu kerja di perusahaan keluarga kita gitu. Saya di mana 100% milik saya gitu kan. Walaupun nanti akan jadi mereka, tapi saya ngajarin gitu. Nah, sekarang kamu gaji berapa? 30% kamu harus sisihkan untuk tabungan. Udah pindahin. Jadi saya bilang, saya punya banyak tabungan gitu. Nah, kalau tabungannya cuma satu, tapi beberapa amplop juga boleh lah gitu ya. Tapi kan sekarang gampang buka tabungan gitu kan. Nah, begitu kamu gajian, 30% kamu sisihin. Nah, nanti kamu build tuh. Kalau kamu misalnya gajinya, ini saya ambil angka ini aja 10 juta gitu ya.
3 juta itu 1 bulan, 1 tahun kamu udah ada 30 juta. Nah, pada saat 36 juta, pada saat 36 juta itu kamu mulai invest, tergantung invest di mana, tapi itu exponential nanti growth-nya gitu. Kalau growth, ya saya cerita gitu kan, kayak di saham itu ya, kalau kita benar-benar paham gitu, itu bisa. Kamu mau beli apa? Bisa. Jadi kamu beli aset yang menghasilkan passive income. Mau beli mobil boleh, tapi mobilnya disewain. Mau beli rumah, apartemen boleh, apartemennya disewain. Sementara kamu tinggal apa-apa gitu. Ya soalnya kan kita kalau udah punya cucu kan juga seneng. Kayak Prof. Suharyadi kemarin tuh ulang tahun ke-70, saya ngiri banget gitu. Enak bener gitu ya punya cucu-cucu yang cantik-cantik gitu, yang ganteng gitu. Ya itu cita-cita saya, Prof. Mudah-mudahan ya. Amin. Itu terima kasih Mbak Fatih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Materinya sangat Ini luar biasa. Mas Jimmy masih Ya? masih mengikuti session kedua atau harus sudah? Saya ada pengajian meninggalnya 1 tahun om saya, Prof. Jadi Ya. mohon izin nanti Kalau saya mau mau cabut, saya mau ada komentar sedikit dulu. Siap. Oh ya, silakan Prof. Sebenarnya Pak komentar, tapi rasanya mulut gatal juga nih dengar. Oh iya. Silakan Prof. Ya, memang ini luar biasa ya. Mas Gani ini memang Mbak Fatia itu memang hidupnya itu serba apa ya? Oleh Allah itu ditakdirkan sejak kecil itu udah di luar negeri. Oh, Jadi ayahnya diplomat sehingga taman kanak-kanak pun di Jepang. Udah diajarin macam-macam tradisi Jepang yang sangat luar biasa, semangatnya, disiplinnya, kebersihannya, budayanya itu semua udah sejak taman kanak-kanak udah dididik seperti itu. Kemudian pindah kemana-mana, semua TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, saya kira sebagian besar di luar negeri. Nah, ini satu keberuntungan ya. Tapi tidak semua yang punya keberuntungan itu bisa memanfaatkannya dengan baik seperti Mas Gani, ya. Tetapi juga tidak semua orang yang tidak seberuntung Mas Gani tidak bisa sesukses Mas Gani. itu pasti ya. Jadi siapapun bisa sukses. Ya, jadi ini ada 800 Mas Gani ini yang melihat Luar biasa. ada Masya Allah, luar biasa, Prof. Jadi luar biasa ya. Jadi generasi milenial yang meneruskan jejak kita ke depan itu mendengarkan apa yang disampaikan Mas Gani. Saya berharap betul adik-adik sekalian bisa menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari ceramah Mas Gani ini. Jadi bukan berarti karena Mas Gani sejak kecil udah di luar negeri terus bisa sukses seperti sekarang. Anda sekalian yang sekarang pada posisi yang mungkin belum sampai pada posisi yang jauh dari Mas Gani, tapi bisa mencapai Mas Gani asal punya cita-cita. Asal mau bekerja keras, semuanya kan tidak harus kerja keras, apapun ya. Mau golf, lalu banyak latihan, ya driving yang banyak. Ini sudah lama nggak driving sehingga ya mainnya ya pas-pasan aja Mas Gani. Sama dengan kan gitu ya. Nah, kemudian berpikir keras, mengambil pilihan juga harus keras, hard thinking, hard choice, hard work terakhir ya. Jadi memang itu semua hard semua, nggak bisa leha-leha gitu ya. Jadi sejak kuliah ini bacalah buku-buku yang menarik bagi Anda. Ini Mas Gani ini kan bacaannya banyak ya. Saya itu juga bacaannya itu dulu waktu mau jadi leader yang baik ya bacanya tentang leadership ya banyak sekali. Ingin mengelola suatu usaha yang baik ya buku tentang manajemen harus dibaca sebanyak mungkin. Ya sehingga jadi built-in di dalam pikiran kita. Tanpa ada macam-macam kita udah langsung mikir oh bagusnya begini. Mengambil decision jadi cepat gitu ya. Jadi ini saya kira yang penting ya adik sekalian. Pertanyaan-pertanyaannya tadi sangat bagus-bagus dan karena waktu tidak semua bisa dibacakan ya. Tetapi yang disampaikan Mbak Fatih tadi mewakili teman-teman yang lain ya. Mbak Fatih sebagai moderator juga keren ya. Jadi bisa menyaring mana yang perlu ditanyakan ke Mas Gani dan dijawab dengan sangat lugas dan bagus sekali. Jadi saya salut kepada Mas Gani. Nanti kita atur lagi waktunya Mas Gani, membicarakan supaya lebih detail lagi dan lebih punya banyak waktu.
Terima kasih banyak Mas Gani sekali lagi. Sampai berjumpa lagi. Dan Pak Hasan monggo kalau ingin menambahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof.